Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar hari ini praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur kelas 12 akuntansi. Untuk kegiatan literasi kali ini kalian sudah membaca Al-Quran atau membaca yang lain, terserah kalian, dan kalian mengisikan link yang sudah saya kirim untuk absensinya. Karena kita secara daring, jadi linknya saya kirim ke kelas masing-masing. Untuk kali ini, kita akan belajar mengenai karakteristik metode harga pokok pesanan. Jadi, saya harapkan kalian masih fokus belajar daringnya dan selalu sehat. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. KD pembelajaran kali ini untuk KD pengetahuannya yaitu mengevaluasi perhitungan harga pokok pesanan. Untuk keterampilannya 4.30 membuat kartu harga pokok pesanan. Dengan tujuan siswa mampu mengevaluasi perhitungan harga pokok pesanan dengan benar dan siswa mampu membuat kartu harga pokok pesanan dengan benar. Karakteristik metode harga pokok pesanan di sini terdiri dari 4, yaitu penggolongan biaya, pengumpulan biaya produksi, perhitungan harga pokok produk, yang keempat, manfaat harga pokok produksi per pesanan. Penggolongan biaya produksi. Di sini, penggolongan biaya produksi terdiri dari 2 macam, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Untuk biaya produksi langsung dibagi menjadi 2, yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang langsung berhubungan dengan pembuatan produk tersebut. Yang kedua, biaya produksi tak langsung. Biaya produksi ini juga dikeluarkan oleh perusahaan tapi tidak berhubungan secara langsung, bisa ditelusuri atau melekat pada setiap produk ya. Nah, terdiri dari apa aja? Yang pertama, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya reparasi dan depresiasi aktiva tetap, biaya asuransi, biaya penggunaan jasa pihak lain seperti biaya listrik, biaya air, biaya telepon, dan lain-lain, biaya di departemen pembantu. Nah, biaya marketing, biaya distributor, nah ini kan tidak melekat pada produk, makanya disebut biaya produksi tak langsung. Dasar tarif biaya overhead pabrik. Biaya tak langsung tadi sering disebut juga dengan BOP atau biaya overhead pabrik. Dasar tarifnya yang pertama, bisa harga satuan produk, biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, mesin yang dianggarkan pada kapasitas normal. Di sini bisa berupa persentase dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, atau biaya tenaga harga satuannya, tergantung dari kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan masing-masing. Nah, kapasitas normal yang dimaksud adalah kemampuan perusahaan memproduksi dan menjual produknya dalam waktu jangka panjang. Jadi mesin produksinya ini digunakan untuk beberapa produksi. Itu kata Mulyadi tahun 1990. Pengumpulan biaya produksi. Pengumpulan biaya produksi adalah catatan seluruh produksi yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Pengumpulan biaya produksi ini dapat dilihat pada kartu harga pokok produk yang berada di setiap produk yang diproduksi. Jadi, setiap kita akan memproduksi pesanan, nah itu pasti ditempelkan yang namanya kartu harga pokok produksi untuk mempermudah mencatatan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Perhitungan harga pokok produk pesanan. Yang pertama, biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Yang kedua, biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif tertentu. Jadi terserah perusahaan mau pakai tarif berapa dan dikalikan yang mana, apakah bahan bakunya, apakah dia pakai yang tenaga kerja langsung atau jam kerja tenaga langsung atau yang lain. Itu
Semua tergantung kebijakan setiap perusahaan untuk menentukan biaya overhead pabriknya. Yang ketiga, biaya produksi dihitung setiap jenis produk. Jadi kalau di produk pesanan, satu jenis produk, satu biaya produksi. Harga pokok produk dibuat setelah produk selesai diproduksi. Jadi, produk dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung ini setelah masuk dan diproduksi. Nah, di situ saat diproduksi kan ada kartu persediaan barang, kartu harga pokok pesanan. Di situ setelah sampai produk selesai dibuat, nah di situ dicatat biaya-biaya yang dikeluarkan. Harga pokok produk dibuat setelah produk selesai. Setelah itu semua produk sudah jadi, harga pokok baru kita ambil untuk kita hitung harga pokok produksinya. Manfaat harga pokok produk perpesanan. Manfaat informasi harga pokok produk perpesanan merupakan kartu pembantu untuk akun buku besar barang dalam proses sebagai akun kontrol. Kartu harga pokok produk memuat informasi mengenai harga pokok penjualan sehingga diketahui laba kotor dari setiap pesanannya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menghitung harga pokok pesanan di bawah ini. Yang pertama, biaya bahan bakunya yaitu 24 juta, biaya tenaga kerja langsung ya di sini 15 juta, biaya overhead pabrik dibebankan 40% dari biaya bahan baku. Biaya overhead pabrik sesungguhnya itu di soal ini ada 4, yaitu biaya bahan penolong 8 juta, biaya tenaga kerja tak langsung 4 juta, biaya depresiasi 2 juta, dan biaya asuransi 2 juta. Depresiasi ini untuk depresiasi mesin produksi. Nah, untuk menghitung harga pokok pesanan, kita lihat yang berpengaruh dari harga pokok produk yaitu ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kita pakai biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi bahan baku 24 juta, kita tambah dengan biaya tenaga kerja 15 juta, kita tambahkan lagi. Ingat di soal saya baca lagi, biaya overhead pabrik dibebankan 40% dari bahan baku. Maka 40% kalikan 24 juta. Nah, setelah itu semua seperti kalian lihat di bawah, maka HPP-nya adalah 24 juta ditambah 15 juta ditambah 40% kali 24 juta, hasilnya adalah 48.600.000 untuk harga pokok produk pesanannya. Oke, saya kira mudah untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, jadi perlu diingat ya, kesimpulannya bahwa untuk membuat harga pokok produk pesanan itu yang kita menggunakan 3 biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Saya akhiri pertemuan kali ini, sampai jumpa di pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.